Hukuman untuk Tuan Paul. Menceritakan 2 hari yang lalu setelah Jerry yang ikut dalam rombongan yang dipimpin oleh Anton baru saja kembali dari Bukit Bambu ke Star Hill. Jerry yang merasa begitu tersakiti telah memerintahkan kepada anak-anak dari Dragon Empire untuk membekuk Zack, John dan sepupu Lisa yaitu Audrey. Alasan mengapa Jerry sangat mencurigai Audrey tak lain adalah ketika Jerry masuk ke dalam perangkap yang telah dibuat oleh Anton, Audrey adalah satu-satunya orang yang begitu vokal dalam menyudutkan dirinya. Jerry dapat merasakan bahwa Audrey dengan sengaja memfitnah dirinya sedangkan dia melihat dengan jelas ketika kejadian itu, Jerry tidak pernah berpisah dari rombongan. Disinilah Jerry merasakan ada yang tidak beres. Ketika mereka berpisah di kafe depan kampus, Jerry tidak langsung pulang ke rumah. Dia segera menyuruh Kevin untuk mengantarnya ke Mountain Lotus bertemu dengan Regan dan Jeff. Tepat ketika dia sampai, dia mendapati bahwa Jeff sedang marah-marah kepada anak buahnya karena gara-gara mereka dia batal berkelahi dengan Ramsey ketika melakukan pengejaran di Megaton. Begitu masuk, saat itu Jerry langsung menegur Jeff. "Ada apa Paman? Mengapa Anda marah-marah seperti ini?" tanya Jerry ketika itu. "Oh ternyata Tuan Muda ada di sini. Maaf Tuan Muda. Aku marah-marah karena ketololan anak buahku ini yang bertindak melakukan pengepungan terlalu dini yang mengakibatkan aku batal bertarung dengan Ramsey," kata Jeff ketika itu sambil bersungut-sungut. Mengetahui bahwa Jeff sangat gemar berkelahi, Jerry langsung terfikir bahwa dia akan meminta Jeff untuk membekuk para preman suruhan Anton yang bermarkas di rumah susun dekat Jewel Star. "Kebetulan sekali Paman. Jika kau ingin berkelahi, maka ikuti aku. Aku mempunyai lawan yang cukup untukmu," kata Jerry waktu itu. Mendengar hal ini, Jeff langsung bersemangat kembali. Dia tanpa pikir panjang langsung menerima ajakan Jerry dengan senyum tak lekang dari bibirnya. Setelah Jerry mengatur rencana dan memilih orang-orang yang tepat untuk berangkat ke Jewel Star, mereka pun segera berangkat. Bersama dengan Regan dan beberapa orang anak buah Jeff Regan, mereka berhasil membekuk para preman suruhan Anton dan berhasil mengorek keterangan dari mereka. Singkat cerita, seluruh kesaksian telah dikorek dari semua preman itu dan mereka lalu digiring dan dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah di Hotel Teratai dan akan dikeluarkan sampai pada pertemuan berlangsung antara Jerry dan seluruh jajaran staf dan investor di perusahaan Future of Company. "Bagaimana Anton? Mereka telah mengakui bahwa kau telah membayar mereka dengan uang yang tidak sedikit hanya untuk menjebakku. Apa kau masih mau mungkir?" tanya Jerry sambil melihat ke arah Anton yang masih dalam keadaan berlutut. "Aku mengakui semua kesalahanku Jerry. Tolong maafkan kesalahan yang telah aku lakukan kepadamu," kata Anton memohon sambil menangis. "Apakah kau mendengar semua pengakuan dari Anton, Lisa?" tanya Jerry tanpa memandang ke arah wajah Lisa. "Aku mendengar Jerry. Jerry, tolong maafkan aku. Waktu itu aku telah dikuasai oleh kemarahan sehingga menutupi akal sehatku. Apakah mau memaafkan aku Jerry?" tanya Lisa dengan berlinang air mata. "Masalah yang terjadi antara aku dan dirimu di Bukit Bambu telah selesai. Dan sekarang silahkan kau keluar dari ruangan ini," kata Jerry mengusir Lisa agar segera meninggalkan ruang pertemuan itu. "Tapi Jerry, aku benar-benar menyesal. Apakah kau tidak akan memaafkan aku?" tanya Lisa sambil berlutut di lantai. "Keluar," kataku. "Paman Austin. Segera tarik wanita ini keluar," kata Jerry yang benar-benar muak melihat Lisa merengek dan menangis seperti anak kecil. "Jerry, aku juga memohon agar kau memaafkan kesalahanku. Aku dibutakan oleh prasangka buruk terhadapmu. Aku telah salah selama ini. Mohon maafkan aku Jerry," kata Megan sambil berlutut. Wajar jika Megan sangat ketakutan kali ini.
Dia khawatir gara-gara perlakuan buruknya terhadap Jerry, pihak Fogg akan membatalkan kerjasama dengan ayahnya, karena ternyata bos besar dari perusahaan tempat perusahaan milik ayahnya bernaung adalah milik Jerry William, orang yang selama ini sering dia hina. Kau juga keluar, Megan. Kami akan membahas rencana kerjasama. Paman Jeff. Singkirkan semua sampah dari ruangan ini, kata Jerry dengan sikap dingin mengabaikan ratapan dari Megan. Baik Tuan Muda, kata Jeff lalu menyuruh anak buahnya menyeret ke 10 preman yang dibayar oleh Anton dan juga Zack, John serta Audrey. Ruangan ini terasa lapang sekarang. Kini giliran Anda Tuan Paul, kata Jerry sambil memerintahkan kepada Tuan Barry agar mematikan lampu di ruangan itu sehingga menjadi gelap gulita kini. Tak lama kemudian di layar yang telah tersedia di ruangan itu tampak menyiarkan video penyelundupan yang dilakukan oleh Tuan Paul. Dari mulai proses memuat barang-barang logistik milik perusahaan ke dalam mobil berat, sampai keberangkatan. Lalu setelah itu, adegan bertukar ketika Tuan Paul melakukan transaksi bersama dengan Ramsey di Megatown. Begitu video itu selesai, lampu di ruangan itu kini kembali dinyalakan. Dalam suasana yang kembali terang benderang itu, tampak Tuan Paul kini terduduk di lantai ruangan dengan keringat dingin membasahi dahinya. Tuan Paul, saya harap Anda dapat menjelaskan apa yang telah Anda lakukan di lokasi proyek Hill Street, kata Jerry menatap ke arah Tuan Paul dengan tajam. Hening seketika. Semua mata kini tertuju ke arah Tuan Paul yang masih terduduk menjelepok di lantai ruangan pertemuan itu. Paul, kau, setan apa yang telah memasukimu, Paul? Tanya Tuan Ricard yang seakan tidak percaya dengan apa yang telah diperbuat oleh sahabatnya itu. Ampun, saya hilaf. Maafkan saya Tuan Muda. Saya telah termakan bujukan Robin Patrick. Saya pantas mendapat hukuman. Tapi, tolong jangan pecat saya dari perusahaan ini. Tuan Muda, saya telah bersahabat dengan ayah Anda semasa muda bahkan semenjak kami duduk di bangku sekolah menengah. Harap Tuan Muda memandang hubungan baik antara saya dan almarhum ayah Anda, kata Tuan Paul sambil meratap. Ricard, Barry, dan kau juga Ronald. Katakan kepada Tuan Muda bahwa aku dulu adalah sahabat baik mendiang ayahnya, kata Tuan Paul sambil memohon pembelaan dari Tuan Ricard, Tuan Barry dan juga Ronald. Tidak ada yang berani bicara saat ini. Tidak satu pun yang berani memberi pembelaan terhadap Tuan Paul. Mereka semua seakan bisu dan hanya bisa menatap ke arah Tuan Paul dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Suasana yang hening itu dipecahkan oleh Tuan Jackson dengan kata, Paul, kau tahu bahwa mendiang kakakku adalah sahabatmu. Kita telah bersahabat sangat lama sekali. Kau tahu bagaimana sakitnya ketika seorang sahabat menikam dari belakang. Aku lebih suka jika aku celaka di tangan musuh daripada harus mendapat pengkhianatan seperti ini oleh sahabat yang aku anggap sudah seperti saudara, kata Tuan Jackson William sambil menghela nafas. Aku tidak dapat membantumu, Paul. Semua keputusan ada di tangan Tuan Muda saat ini, kata Tuan Barry dengan raut wajah penuh penyesalan. Ronald, tolong mintakan kepada Tuan Muda untuk memaafkan aku, kata Tuan Paul sambil beringsut memegang lutut Ronald. Jika aku adalah Tuan Muda itu, maka aku pasti akan membunuhmu, Paul, kata Ronald sambil menjauhkan diri dari gapaian tangan Tuan Paul. Sudah. Hentikan semua sandiwara ini. Karena aku menghargai persahabatan antara kau dan ayahku, maka aku tidak akan menghukummu terlalu berat, kata Jerry membuat Tuan Paul dan Anton sedikit menarik nafas lega. Tuan Paul, aku selaku pemilik perusahaan memecatmu tanpa pasangan, meminta ganti rugi 3 kali lipat atas kerugian yang telah dialami oleh perusahaan. Restoran Paul yang kau kelola juga kini aku tarik izinnya.
Dan kau bisa menandatangani surat tuntutan ini dan bersiap sedia ketika pengadilan akan memanggilmu kelak. Kata Jerry sambil meminta kepada Briley agar memberikan surat tuntutan yang akan ditandatangani langsung oleh Tuan Paul. Tuan muda, tolong kasihanilah aku. Jika Anda memintaku untuk membayar 3 kali lipat, maka sudah dipastikan aku akan bangkrut. Tolong Tuan muda, Paul meminta belas kasihan Anda. Kata Tuan Paul sambil meratap. Aku tidak akan memberi sedikitpun belas kasihan kepada pengkhianat sepertimu. Tanda tangani surat itu atau mati. Kata Jerry dengan lantang. Baiklah Tuan muda. Saya akan menandatangani surat itu. Kata Tuan Paul. Dengan tangan gemetar Tuan Paul akhirnya menandatangani juga surat yang disodorkan oleh Mer Briley. Setelah semuanya telah beres, Jerry akhirnya merasa puas dan berkata, ketahuilah bahwa aku hanya mengikuti arus. Kalian yang membuat skenario sedangkan aku hanya mengikuti apa yang kalian inginkan. Kalian telah mengorek lubang yang dalam untuk diri kalian sendiri. Jadi, jangan salahkan orang lain jika kalian terjerumus ke dalam lubang yang telah kalian gali. Kata Jerry. Kalian berdua silahkan keluar dari ruangan ini. Bentak Jerry dengan nada suara menggelegar. Baik Tuan muda. Kata Tuan Paul segera bangkit dan mengajak Anton untuk meninggalkan ruangan itu. Hei, siapa yang menyuruh kalian keluar dengan berjalan? Aku perintahkan agar kalian keluar dari ruangan ini dengan cara merangkak. Kata Jerry begitu melihat Tuan Paul akan segera pergi dengan melangkahkan kakinya. Tidak ada pilihan bagi Tuan Paul selain menuruti semua yang diperintahkan oleh Jerry. Semua mata kini tertuju kepada ayah dan anak yang kini telah meninggalkan ruangan itu dengan cara merangkak seperti 2 ekor anjing. Itu adalah contoh kepada kita semua agar kedepannya lebih mengutamakan kejujuran dan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan apapun pekerjaan yang mereka geluti. Kata Jerry sambil menunjuk ke arah Tuan Paul dan Anton yang terus merangkak meninggalkan ruangan itu sambil dikawal oleh orang-orang Dragon Empire dan anak buah Tuan Sham. Tuan-tuan sekalian, para staf, investor dan kontraktor yang saya hormati, silahkan ambil tempat duduk kalian masing-masing. Kita akan membahas kerjasama di antara perusahaan kalian dan perusahaan Future of Company milikku. Tuan Raven dan Tuan Isa jangan khawatir. Walaupun putri Anda berdua telah membuat kesalahan, namun itu murni adalah kesalahan antara kami anak-anak muda. Dan kita tidak boleh mencampur adukan semua masalah dan membawanya ke meja kerja. Apakah Anda paham maksud saya? Kata Jerry di samping bertanya, juga menetapkan pendiriannya. Kami mengerti Tuan muda. Kata Tuan Isa dan Tuan Raven serentak. Baiklah. Mari silahkan duduk dan kita akan segera membahas segala bentuk kerjasama, dan saya harapkan agar kesepakatan tersebut bisa kita ambil sesegera mungkin demi kelancaran proyek yang akan segera kita jalankan. Kata Jerry sambil duduk di kursi pemimpin didampingi oleh Ryan di kanan, Daniel di kiri serta David dan Kevin berdiri di belakangnya. Bersambung. Episode sebelumnya. Menyumbat mulut Meghan dengan uang. Episode berikutnya. Drama belum selesai. Pewaris yang hilang. Drama belum selesai. Pertemuan antara bos besar dengan para staf dan para kontraktor juga para calon investor itu berlangsung dengan sangat serius. Jerry yang duduk di kursi bos besar yang biasa menjadi tempat duduk Tuan Besar Leon Smith sesekali mengurut dagunya mendengar dan mencermati setiap idea serta masukan-masukan dari setiap bawahannya. Pertemuan yang berlangsung hampir 3 jam itu membahas rangka kerja jangka panjang meliputi proyek di setiap kawasan antara lain adalah Hill Street yang saat ini dalam tahap 75% dan akan dijangka selesai 2 tahun lagi. Untuk New Village sendiri saat ini sedang berlangsung tahap awal proyek tanpa ada sedikitpun hambatan yang berarti.
Tapi hal yang berbeda kini berada pada Country Home. Diketahui bahwa keluarga Patrick belum sepenuhnya menyerah untuk merelakan kekalahan mereka dalam melobi pemerintah daerah setempat sehingga kekacauan demi kekacauan yang dilakukan oleh anak buah San Diego sering terjadi di lokasi proyek. Mereka kini bahkan lebih berani. Terbukti sudah ada 2 alat berat yang terbakar di sana tanpa ada penyebab yang pasti. Atas beberapa inisiatif dari mereka yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan Future of Company, maka Jerry menetapkan Jeff didampingi oleh Austin beserta semua anggota Dragon Empire ditempatkan di Country Home dibantu oleh 25 orang anak buah Tuan Sham di bawah ketua Harry untuk menjaga keamanan di sana sekaligus dapat menguasai daerah tersebut, serta dapat menghapuskan San Diego dan anak-anak buahnya. Baiklah. Setelah mendengar semua saran, masukan serta ide-ide dari kalian semua, maka aku menetapkan bahwa kita harus bergerak cepat untuk menguasai kawasan itu. Aku secara pribadi akan menunjuk Paman Jeff dibantu oleh Paman Austin untuk segera berangkat besok ke Country Home bersama seluruh orang-orang Dragon Empire dan anak buah Harry. Segera kuasai tempat itu secepatnya. Kata Jerry mengatur rencana keamanan di Country Home. Yang kedua, aku akan merombak beberapa susunan manajemen di perusahaan. Buntut dari pemecatan Tuan Paul, maka kandidat yang tepat untuk mengisi kekosongan ini adalah Tuan Ricard. Apakah Anda siap untuk pulang pergi antara Metro City Hill Street Tuan Ricard? Tanya Jerry mencoba mengetahui apakah Tuan Ricard sanggup atau tidak. Saya kira itu tidak akan menjadi masalah besar Tuan Muda. Dengan kemudahan yang ada, bukankah kita juga bisa melakukan pekerjaan laporan secara online? Zaman telah berubah dan saya harap Anda dapat menyetujui beberapa terobosan-terobosan baru dalam kebijakan untuk mempermudah hal-hal menyangkut laporan kerja. Terobosan ini juga telah lama kami rencanakan dengan mendiang ayah Anda bahwa kita harus memanfaatkan teknologi yang semakin canggih demi kemudahan dalam bekerja. Kata Tuan Ricard menyampaikan pendapatnya. Benar kata Anda. Bahwa Future of Company telah lama menerapkan hal ini dan aku melupakan hal yang seharusnya sangat penting ini. Kata Jerry. Baiklah. Satu masalah telah teratasi. Kini aku akan mengangkat beberapa staf untuk mengisi beberapa posisi yang menurutku sangat penting. Dan hanya orang-orang yang benar-benar layak yang dapat melakukannya. Manajer Tom. Apakah Anda siap menjabat sebagai manajer umum meliputi Lotus Mansion, hotel teratai serta restoran bintang? Tanya Jerry kepada manajer Tom. Ini. Apakah saya tidak sedang bermimpi Tuan Muda? Tanya manajer Tom seakan tidak percaya. Semua yang ada di ruangan itu hanya bisa menyembunyikan perasaan lucu melihat ekspresi manajer Tom yang kelihatan seperti orang yang mengigau. Mengapa? Apakah Anda tidak mampu melakukan pekerjaan itu? Tanya Jerry yang juga tersenyum saat ini. Saya bisa Tuan Muda. Saya bisa. Pasti bisa. Kata manajer Tom kini sangat bersemangat. Baik. Satu lagi yaitu jabatan Direktur Eksekutif di perusahaan William Group yang berada di Metro City. Aku akan mengangkat. Belum sempat Jerry menyelesaikan kata-katanya, Diana Reknar langsung memotong perkataan Jerry. Jerry. Sebelumnya aku adalah Direktur Eksekutif di perusahaan William Group. Saat ini posisi tersebut kosong karena kau telah memerintahkan kepada Mer Briley untuk memaksaku meletakkan jabatan tanpa syarat. Kali ini aku ingin menuntut penjelasan itu darimu. Kata Diana Reknar yang sejak tadi hanya menunggu masalah ini dibahas agar dia bisa mengajukan tuntutan kepada Jerry di hadapan orang ramai termasuk suami dan anak lelakinya Kenny. Bibi. Maafkan atas kelancanganku ini. Itu semua aku lakukan karena aku merasa bahwa Bibi tidak layak untuk menjabat sebagai Direktur Eksekutif di anak perusahaan William Group. Oleh karena itu aku berinisiatif untuk mengistirahatkan Bibi.
Bibi hanya cukup menikmati hasilnya saja bersama dengan paman dan kakak sepupu. Biarkan aku yang bekerja sebagai ujung tombak di keluarga, kata Jerry dengan lemah lembut. Wah, 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 Jerry, kau sungguh pandai bermanis mulut. Anak malang yang entah dari mana asal-usulnya mengaku bernama Jerry William kemudian merampok perusahaan Smith dan William Group. Kau juga perlahan menyingkirkan kami semua yang berada dalam perusahaan dan mengisi kekosongan tersebut dengan orang-orangmu sendiri. Kau sungguh berbakat menjadi perampok, kata Diana Reknar yang kini mulai menyerang Jerry dengan kata-kata penghinaannya. Diana, apa yang kau bicarakan? Dari mana kau mendapat keberanian untuk mengucapkan omong kosong ini? Kata Jackson menegur istrinya. Ibu, mengapa ibu berkata seperti itu di hadapan begitu banyak orang di sini? Kata Kenny yang juga tidak setuju dengan kata-kata kasar serta tuduhan yang tidak beralasan tersebut. Paman, Kak Kenny, biarkan Bibi berbicara. Mungkin masih ada lagi yang ingin dia sampaikan, kata Jerry sambil tersenyum masam. Mengapa kalian melarangku untuk menyampaikan kebenaran? Apakah aku salah menyampaikan apa yang aku lihat? Kau telah membubarkan dewan direksi hingga seorang chairman seperti William King harus duduk diam di rumah. Kau juga telah mengambil alih urusan CEO dalam perusahaan. Kau memaksaku melalui konferensi pers yang diketuai oleh Mer Briley untuk memaksaku meletakkan jabatan sebagai direktur eksekutif. Jika bukan perampok, lalu kata-kata apa yang pantas untukmu? Tanya Diana Reknar berapi-api. Kini dia merasa berada di atas angin untuk memojokkan Jerry. Bibi, mengapa aku memintamu untuk berhenti dari jabatanmu tak lain karena keluarga lebih membutuhkanmu dibanding perusahaan. Lihatlah Kak Kenny. Dia lebih memerlukan perhatian darimu, kata Jerry masih tetap dengan nada lembut. Kau sangat pandai bersilat lidah, Jerry. Aku tidak yakin apakah kau ini anak kakak Wilson atau hanya seorang gelandangan yang dipungut oleh Tuan Leon Smith untuk merampok perusahaan William Group, kata Diana Reknar yang semakin berani. Begini Bibi, aku ingin bertanya kepadamu satu hal. Semenjak Bibi menjabat sebagai direktur eksekutif, apakah Bibi dapat membawa keuntungan kepada perusahaan atau ada pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari jabatanmu tersebut? Tanya Jerry dengan senyum menghina. Kau Jerry, kau jangan memutar belit fakta. Katakan saja bahwa kau sengaja mencari-cari kesalahanku hanya untuk menyingkirkanku dari jabatan tersebut agar kau semakin leluasa untuk mengorek aset perusahaan sampai habis untuk kepentinganmu dan juga kelompokmu ini, kata Diana sambil menunjuk ke arah Tuan Barry, Ronald, Austin dan Tuan Richard. Maafkan aku Paman. Maafkan aku Kak Kenny. Tadinya aku tidak ingin mengungkit masalah yang lalu karena aku beranggapan biarlah aku diam asalkan keluarga kita bisa utuh. Sepertinya drama ini belum berakhir. Bibi, jangan salahkan jika aku bertindak terlalu kejam. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa keputusanku memberhentikanmu sebagai direktur eksekutif adalah semata-mata karena Anda memang tidak layak untuk jabatan itu. Anda juga telah banyak merugikan perusahaan dengan keputusan-keputusan yang Anda buat demi keuntungan sepihak bagi keluarga Reknar. Semua laporan itu berada di tangan Mer Briley selaku pemegang hak hukum atas perusahaan William Group. Mer Briley adalah pengacara yang bekerja untuk kakek. Apakah Bibi juga akan mengatakan bahwa Mer Briley ini adalah orang-orang yang berada dalam kelompokku juga? Tanya Jerry sambil berdiri. Mendengar perkataan dari Jerry, Diana hanya mendengus dengan kasar dan tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Aku tidak akan diam saja dituduh sebagai orang yang membuat perusahaan William Group mengalami kerugian. Aku hanya direktur eksekutif dan setiap keputusan yang aku ambil harus melalui persetujuan dari CEO perusahaan yang saat itu dipegang oleh Jackson William, kata Diana masih juga tidak mau mengalah. Bibi,
Aku tidak ingin berdebat lagi denganmu. Aku memberhentikanmu karena atas beberapa alasan. Yang pertama, kau telah merugikan perusahaan dengan kerjasama yang Anda sepakati dengan keluarga Ragnar. Anda juga secara sembunyi-sembunyi bekerja sama dengan keluarga Patrick untuk menggerogoti keluarga William. Aku akan menunjukkan semua bukti itu. Paman Austin. Bawa Pero masuk ke dalam ruangan ini, kata Jerry dengan lantang. Bersambung. Episode sebelumnya. Hukuman untuk Tuan Paul. Episode berikutnya. Terbongkarnya kedok Diana. Terbongkarnya kedok Diana. Hening seketika di dalam ruangan pertemuan itu. Tampak beberapa orang di dalam ruangan itu saling pandang karena tidak tahu apa yang sedang terjadi antara Diana dan Jerry. Suasana hening di ruangan itu kemudian berubah menjadi bisik-bisik di antara mereka ketika Austin memasuki ruangan bersama seorang lelaki yang sedikit lebih muda dari Austin kini berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Tuan Raven, Tuan Isa dan Tuan Rustam kini saling pandang dan saling berbisik di antara mereka. Siapa lelaki itu Isa? Apa kau mengenalnya? Tanya Tuan Raven kepada Isa yang duduk di samping kiri. Entahlah Raven. Mungkin Rustam mengenal lelaki itu, kata Tuan Isa. Mereka berdua kini saling pandang lalu mengalihkan pandangannya ke arah Rustam. Melihat kedua orang itu memandang ke arahnya membuat Rustam segera menggelengkan kepalanya. Berbeda dengan ketiga orang itu, Diana, Kenny dan Jackson tampak sangat terkejut melihat kehadiran Pero di ruangan itu. Dan di antara orang yang paling kaget adalah Diana Ragnar. Dia tidak habis pikir mengapa Pero bisa ada di tempat ini. Pero. Ternyata dia masih hidup. Apakah dia telah bekerja untuk Jerry dan mengkhianati aku dan Robin? Celaka kalau sampai Pero membongkar borokku di tempat ini, kata Diana dalam hati. Memikirkan apa yang bakalan terjadi membuat wajah Diana pucat pasi. Dia tidak menyangka rencana yang dia rancang untuk memojokkan Jerry ternyata memakan diri sendiri. Bibi. Apakah Bibi mengenal lelaki yang berdiri di tengah ruangan itu? Tanya Jerry sambil menunjuk ke arah Pero. Aku tidak. Aku tidak mengenal siapa lelaki itu. Apa maksudmu bertanya seperti itu kepadaku Jerry? Tanya Diana Ragnar agak tergagap. Kini tampak jelas riak ketakutan terpancar dari wajahnya. Coba Bibi perhatikan sekali lagi dengan seksama. Aku yakin bahwa Bibi pasti mengenal orang itu, kata Jerry sambil tersenyum. Diana, ada apa antara kau dengan Pero ini? Bukankah dia adalah bekas pengawal dari keluarga Smith yang kemudian terjerat hutang dengan perusahaan arsen lalu bekerja sebagai orang suruhan di keluarga Patrick? Tanya Jackson sambil menatap curiga ke arah Diana. Apa maksudmu dengan membawa orang bernama Pero ini ke sini Jerry? Kau jangan coba-coba mencuci tangan dan ingin memfitnahku. Sandiwara apa lagi yang akan kau pertontonkan kepadaku? Bentak Diana sambil memelototkan matanya ke arah Jerry. Begitukah? Baik, aku akan memberitahukan semuanya di sini agar semuanya jelas, kata Jerry lalu kembali melanjutkan. Pertama-tama adalah, Bibi bekerja sama dengan Robin menyusupkan Pero menjadi mata-mata untuk mengorek informasi tentang diriku. Namun dapat aku gagalkan karena kejelian sahabat-sahabatku Ryan dan Daniel ini, kata Jerry sambil menunjuk ke arah Ryan dan Daniel. Yang kedua adalah Bibi bersama dengan Robin memerintahkan Pero untuk mencegat kakek William di bawah jembatan Metro City ketika kakek William akan berkunjung ke Villa Smith karena mengetahui bahwa aku berada di sana, kata Jerry membeberkan semua yang dia ketahui. Fitnah. Itu adalah fitnah keji yang tidak beralasan, kata Diana berteriak seperti orang kesurupan. Sekarang Paman bisa bertanya sendiri kepada Pero ini apakah yang aku katakan adalah fitnah atau fakta. Kata Jerry mempersilahkan Jackson untuk bertanya langsung kepada Pero. Apa benar seperti itu Pero? Ingat,
Jika terbukti kau berusaha untuk memfitnah istriku, kau akan merasakan akibatnya. Kata Jackson memberi peringatan kepada Pero. Semua yang dikatakan oleh Tuan Muda benar adanya. Bahwa Nyonya Besar telah menyuruhku untuk mencegat rombongan Tuan William King dan membunuhnya agar beliau tidak pernah bisa bertemu dengan Jerry. Kata Pero menjelaskan. Untuk lebih jelasnya, pembaca bisa membaca Pero membocorkan rencana Diana, serta pembantaian di bawah jembatan di bab 88 dan bab 89. Setelah Pero menjelaskan semuanya, kini semua orang yang hadir di tempat itu sama-sama mengalihkan perhatian mereka ke arah Diana. Kalian semua adalah bajingan. Kau Pero. Berapa kau dibayar oleh gelandangan ini untuk memfitnahku? Kalian telah berkomplot untuk memfitnahku. Kata Diana berteriak histeris. Bibi. Ini adalah pertanyaan terakhir dariku. Apakah Bibi benar-benar tidak mengenal orang yang bernama Pero ini? Belum terlambat untuk mengakui kesalahan. Aku masih tidak ingin keutuhan keluarga kita akan retak malam ini. Kata Jerry berusaha membujuk agar Diana melunak dan mau mengakui kesalahannya. Kau, Jerry. Berani sekali kau memaksa aku untuk mengakui sesuatu yang tidak aku lakukan. Hebat sekali kau ini. Apa kau tidak mengerti bahasa? Aku tidak mengenal orang ini. Apakah telingamu sudah tuli atau memang telah ditulikan oleh keserakahan? Teriak Diana seperti orang yang telah kehilangan akal sehat. Baiklah. Baik. Paman. Kak Kenny. Maafkan aku jika malam ini aku akan membongkar siapa musuh dalam selimut yang selama ini berada dalam keluarga William yang menyebabkan keluarga kita mengalami penurunan di setiap tahunnya. Kata Jerry sambil mengeluarkan ponselnya. Setelah mengutak-atik ponselnya, Jerry akhirnya menemukan video yang dulu pernah dikirim oleh anak buah Tuan Syam yang ditugaskan untuk membuntuti kemana Pero pergi setelah dibebaskan tanpa syarat oleh Jerry. Paman bisa melihat video ini dan silahkan Paman untuk membuat keputusan. Ini adalah masalah keluarga dan aku tidak akan ikut campur. Kata Jerry sambil memberikan ponselnya kepada Jackson William. Setelah ponsel tersebut berpindah tangan, kini Jackson memutar video pertama ketika Pero bertemu dengan Diana. Dalam video tersebut tampak Pero seperti menjelaskan sesuatu kepada Diana. Setelah video pertama selesai, kini Jackson William beralih ke video kedua di mana dalam video tersebut Diana dan Pero sedang makan malam di sebuah restoran bersama dengan seorang lelaki yang sebaya dengannya. Dia jelas kenal lelaki itu adalah Robin Patrick. Jackson semakin penasaran dan memutar video ketiga dan keempat dan dia semakin yakin bahwa Diana adalah pengkhianat yang selama ini menjadi duri dalam daging di keluarga William. Dengan wajah merah padam Jackson kini menatap dengan tatapan marah kepada Diana. Apa arti dari semua ini Diana? Tanya Jackson dengan tangan bergetar. Seperti orang bisu. Diana saat ini sama sekali tidak mampu untuk berkata-kata lagi. Plak, plak. Terdengar suara tamparan 2 kali berturut-turut disusul dengan ambruknya Diana di lantai ruangan tersebut. Celaka kamu Diana. Kau menjual keluarga William kepada keluarga Patrick. Katakan apa tujuanmu melakukan pengkhianatan ini Diana? Kata Jackson semakin memerah wajahnya. Diana tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa menangis sambil memegang pipinya yang terasa panas akibat tamparan Jackson barusan. Maafkan aku Jackson. Aku melakukan semua ini hanya untuk menyelamatkan keluargaku dari kebangkrutan. Kata Diana sambil menangis. Jika kau ingin menyelamatkan keluarga Regnarmu dari kebangkrutan, kau bisa membicarakan semuanya kepadaku. Bukan malah bekerja sama dengan Robin. Aku khawatir bahwa kau telah menjual keluarga ini kepada Robin Patrick untuk keuntunganmu sendiri. Kata Jackson. Ibu. Akui saja semua kesalahanmu. Kematian Paman Wilson dan cacat yang aku alami ini bukankah itu semua adalah ulahmu?
Ibu bekerja sama dengan keluarga Patrick untuk membunuh semua ahli waris dalam keluarga William agar keluarga ini tidak memiliki lagi generasi penerus. Dengan begitu, kau bisa membagi-bagi kekayaan keluarga William kepada keluarga Patrick dan Ragnar. Bukan begitu Ibu, kata Kenny. Tidak kusangka kalau kau ternyata ular berkepala dua. Kesalahan besar mengapa aku menikahi wanita berhati iblis sepertimu. Sudahlah Paman. Nanti kalian bisa selesaikan semuanya setelah sampai di Metro City. Bagaimanapun ini adalah masalah keluarga. Tidak baik karena selain kita juga ada banyak mata di sini yang menyaksikan. Aku tidak ingin masalah ini akan menjadi buah bibir orang-orang di Star Hill ini kelak. Kata Jerry berusaha meredakan kemarahan pamannya. Kalian semua dengar baik-baik. Jika siapa saja yang membawa cerita ini keluar, maka aku akan memotong lidah kalian semua. Kata Jackson dengan marah. Jangan khawatir Tuan Besar. Kami tidak akan membicarakan semua yang terjadi di ruangan ini kepada siapapun di luar sana. Kata mereka yang hadir di tempat itu. Paman. Dan juga kalian semua yang ada di sini. Aku rasa pertemuan ini kita sudahi di sini. Semuanya sudah jelas. Jika ada yang masih kurang paham, Anda bisa bertanya kepada Tuan Barry. Saya Jerry William, menutup pertemuan ini sampai di sini. Kata Jerry sambil mengambil nampan tempat gelas. Dia dengan hati-hati menyusun setiap gelas itu dan membawanya keluar persis seperti seorang pelayan membuat manajer Tom kembali menelan ludah. Setelah Jerry keluar dari dalam ruangan pertemuan itu, kini semua yang hadir dalam rapat itu satu persatu beranjak keluar meninggalkan Jackson, Diana dan Kenny yang masih berada di ruangan itu dengan ekspresi wajah yang sulit untuk diungkapkan. Bersambung. Episode sebelumnya. Drama belum selesai. Episode berikutnya. Mereka gagal lagi. Mereka gagal lagi. Setaan. Plak. Palak. Suara tamparan berulang kali memenuhi ruangan itu. Tampak lelaki setengah baya terlihat sangat marah kepada beberapa orang lelaki berbadan tegap yang berdiri dengan menundukkan kepala mereka masing-masing. Sialan kalian semua. Sia-sia aku memberi kalian makan. Kalian seperti gajah bunting yang hanya tahu makan, dan tidur. Hanya tubuh kalian yang besar. Otak kecil kalian itu sudah tertutup oleh lemak. Plak, plak. Kembali terdengar suara tamparan yang membuat beberapa lelaki berbadan tegap itu mulai mengalirkan darah di sudut bibir mereka. Ampun Tuan Besar. Kata mereka serempak sambil mengusap-usap pipi mereka yang kini telah memerah. Ada cap 5 jari terlihat di sana. Bodoh kalian semua. Aku memberikan tugas mudah kepada kalian. Hanya memata-matai pertemuan itu dan mengambil foto pemilik perusahaan Future of Company. Itu pun tidak mampu kalian lakukan dengan baik. Kata lelaki setengah baya itu sambil mondar-mandir di hadapan beberapa orang lelaki berbadan besar tersebut. Kami telah melakukan seperti yang Anda perintahkan Tuan Besar. Namun kami tidak berhasil karena memang tidak ada orang yang mengaku menjadi pemilik perusahaan itu. Di sana hanya ada Tuan Jackson, Barry, Richard, Ronald, Austin dan beberapa orang lainnya. Kami tidak melihat seorang anak muda yang menjadi tuan muda di keluarga William seperti yang Anda katakan kemarin. Kata salah seorang yang ditugaskan untuk memata-matai pertemuan itu. Sebenarnya wajar jika mereka tidak berhasil menemukan siapa pemilik perusahaan itu. Ini karena pada waktu itu Jerry terpaksa harus menjadi pelayan. Dari awal pertemuan sampai pertemuan itu selesai, mereka tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa bos besar berada di tempat. Sepertinya keberuntungan lagi-lagi berpihak kepada Jerry. Dapat dibayangkan andai dia tidak bertemu dengan manajer Tom, sudah dapat dipastikan bahwa orang-orang suruhan dari keluarga Patrick dan Walker dengan sangat mudah dapat mengenalinya. Keluar kalian semua dari ruangan ini.
Jangan lupa untuk terus menyerap kabar tentang menghilangnya Ramsay. Kalian harus dapat mencari kabar di mana Ramsay berada. Jika tidak, kalian jangan kembali. Kata lelaki setengah baya itu memperingatkan kepada mereka. Baik Tuan Besar. Perintah Anda akan kami laksanakan. Kata mereka serempak sambil membungkuk dan segera berlalu pergi meninggalkan ruangan itu. Beberapa saat setelah beberapa orang berbadan tegap itu meninggalkan ruangan tersebut, lelaki setengah baya itu tampak mondar-mandir. Jelas kegelisahan terpancar di wajahnya saat ini. Sialan. Satu pun rencana tidak berjalan dengan baik. Barang dari Hill Street tak kunjung sampai. Ramsay juga menghilang entah kemana. Proyek di Megatown terhenti. Anak buah bodoh semua yang hanya bisa makan tidur. Ivan juga sama sekali tidak ada kabar dari Star Hill. Setan alas. Jika begini terus, aku pasti akan bangkrut. Kata lelaki setengah baya itu dalam hati. Sama halnya dengan keluarga Walker. Saat ini tuan besar di keluarga itu tampak sedang mondar-mandir di ruangannya. Di depannya kini tampak Samson dan Lorna hanya bisa diam membisu memperhatikan kepala keluarga itu dengan ekspresi yang sulit untuk diartikan. Anak Wilson ini. Mengapa dia begitu licin sekali? Sebenarnya siapa dia ini? Sudah berapa kali aku mengirim orang-orang suruhan untuk menyerap informasi tentang anak ini. Namun selalu mentah di tengah jalan. Apakah anak Wilson ini kepintarannya melampaui ayahnya? Gumam Tuan Jason seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Kakek. Sebenarnya aku juga penasaran seperti apa sosok tuan muda dari keluarga William ini. Mengapa begitu sulit untuk mendapatkan informasi? Apakah orang ini benar-benar ada atau hanya sekedar sosok yang tidak pernah ada yang sengaja digembar-gemburkan untuk mengelirukan semua orang? Kata Lorna sambil terus menatap ke arah kakeknya. Tidak anak setan. Anak Wilson itu bukan seperti yang kau katakan. Dia benar-benar ada. Hanya saja sepertinya anak ini dilindungi oleh berbagai keberuntungan. Robin tidak mungkin akan menguras isi kepalanya tanpa hal yang pasti. Aku kenal betul sepak terjang manusia berhati iblis itu. Kata Tuan Besar Jason sambil memain-mainkan kepala tongkatnya. Lalu jika dia benar-benar ada, apalagi yang harus kita lakukan untuk mengorek informasi tentang identitas orang ini? Aku berkali-kali mencari informasi tentang orang ini di internet. Namun hasil pencarian selalu tidak merekomendasikan sosok Jerry William itu. Kata Lorna sambil menggosok-gosok keningnya. Kita tidak boleh patah semangat. Kau harus tetap berada di Star Hill sampai kau bisa menemukan siapa orang yang bernama Jerry William ini. Sekembalinya kau nanti dari Malaysia, Singapura dan Thailand, kau tidak boleh menunda lagi. Kau harus segera kembali ke Star Hill. Apa kau mengerti anak setan? Kata Tuan Jason. Siap kakek setan. Kata Lorna sambil membungkuk hormat. Tuk. Terdengar suara ujung tongkat diketuk ke arah ubun-ubun Lorna. Membuat gadis itu menyengir sambil menahan tawa. Bagaimana aku bisa pintar kalau kepalaku setiap saat jadi sasaran ujung tongkatmu kek? Kata Lorna bersungut-sungut merajuk lalu keluar meninggalkan ruangan itu. Itulah anak setan. Kerjamu hanya mempermainkan orang tua saja. Merajuk dan merajuk. Hanya itu yang bisa kau lakukan. Teriak Tuan Jason. Lorna tidak lagi memperdulikan teriakan kakeknya. Begitu dia bisa keluar dari ruangan itu, dia segera merasa lega. Lama-kelamaan aku bisa botak di ruangan seperti penjara itu. Setiap kali berada di sana, aku seperti dipaksa harus memeras otak untuk berpikir. Ini semua adalah karena si brengsek Jerry William ini. Sangat menyebalkan. Siapa sih sebenarnya Jerry William ini? Apakah dia juga anak setan? Fikir Lorna dalam hati. Sesampainya di kamar,
Lorna langsung menghempaskan tubuhnya di ranjang lalu segera mengeluarkan ponsel. Beberapa hari ini dia tidak mendengar kabar Ivan. Lelaki yang sangat dia rindukan selama berada di Metro City ini. Sambil tersenyum-senyum sendiri, Lorna lalu mendial nomor Ivan. Dia menunggu sejenak sampai panggilan itu terhubung. Tak lama kemudian terdengar satu suara menyapanya di seberang telepon. "Lorna sayang. Mengapa kau meneleponku terlalu pagi?" Tanya Ivan di seberang sana. "Ivan, kau begitu pemalas. Mengapa sudah jam segini kau belum juga bangun?" Tanya Lorna dengan manja. "Aku tidak punya kegiatan. Untuk apa aku cepat-cepat bangun?" Dasar pemalas. "Mengapa kau tidak pergi saja jalan-jalan keluar?" Tanya Lorna. "Aku bukannya tidak mau keluar sekedar jalan-jalan. Hanya saja aku takut kalau hatiku tidak kuat melihat begitu banyaknya gadis-gadis di luar sana. Berani macam-macam lihat saja. Aku akan mencakar wajahmu." Ancam Lorna. "Mengapa kau mendadak berubah menjadi seperti Via, Lorna?" Tanya Ivan sedikit merinding mendengar Lorna akan mencakar wajahnya. Pokoknya kalau kau macam-macam di sana, tunggu saja aku kembali. Aku pasti akan membuat perhitungan denganmu." Kata Lorna masih terus mengancam. "Oh ya Van. Bagaimana kabar teman-teman kita di sana?" Tanya Lorna. "Semuanya baik-baik saja kecuali 3 orang. Jawab Ivan singkat. "Kecuali 3 orang. Apa maksudmu Van? Apakah ada di antara mereka yang tertimpa musibah?" Tanya Lorna buru-buru. "Aku rasa lebih dari musibah," jawab Ivan sambil menceritakan tentang Jerry bekerja sebagai staf magang sampai kepada dia dijebak oleh Anton dan kawan-kawan. Begitulah ceritanya Lorna. "Aku sangat prihatin dengan Jerry. Dia orang baik. Namun selalu ada saja yang tidak menyukai dirinya," kata Ivan sambil mendesah panjang. "Ya aku juga sangat menyesalkan apa yang telah menimpa Jerry. Semoga dia tetap kuat," kata Lorna yang juga sangat prihatin kepada Jerry. Namun ada hal-hal yang belum diketahui oleh Ivan bahwa Jerry telah membersihkan namanya di hadapan Lisa dan Megan kecuali Via. Bersambung. Episode sebelumnya. Terbongkarnya kedok Diana. Episode berikutnya. Rencana mengunjungi Via. Di Megaton saat ini Via yang masih tidak dapat menerima kenyataan tentang apa yang dia saksikan di Bukit Bambu hanya bisa mengurung diri di dalam kamarnya. Dia tidak dapat dihubungi dan juga tidak pernah keluar dari kamarnya. Sudah 2 hari ini ponselnya dimatikan setelah terakhir kali dia online hanya untuk memblokir seluruh akun sosial media milik Jerry. Di Star Hill saat ini, Megan, Lisa dan Lyra terus mencoba untuk menghubungi namun Via selalu gagal dihubungi. Mereka juga mencoba mengirim pesan melalui Messenger dan WhatsApp namun di sana mereka dapat melihat bahwa Via terakhir kali online adalah 2 hari yang lalu. "Bagaimana ini Lisa? Apakah Via baik-baik saja di sana?" Tanya Megan dengan raut wajah khawatir. "Entahlah Megan. Aku juga sangat khawatir dengan Via saat ini. Apa yang harus kita lakukan?" Tanya Lisa kemudian. "Kalau kalian terus seperti ini, itu tidak akan dapat merubah keadaan. Mengapa kita tidak berkunjung saja ke rumah Via di Megaton? Aku akan meminta Kevin untuk menemani kita ke sana," kata Lyra memberikan saran. "Benar katamu Lyra. Sebaiknya kita memang harus ke sana mengunjungi Via. Ini semua gara-gara Anton si bajingan itu," kata Megan geram. "Audrey juga. Aku tidak menyangka bahwa sepupuku tega menjualku demi uang kepada Anton sebagai umpan untuk menjebak Jerry," kata Lisa pula dengan kesal. "Sudahlah. Semuanya sudah terjadi. Sekarang kita harus segera berangkat agar siang ini kita bisa tiba di Megaton. Aku akan menelepon Kevin terlebih dahulu untuk menanyakan apakah dia bisa menemani kita atau tidak."
Kata Lira segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Halo Lira. Tumben kau meneleponku. Tanya suara seorang pemuda di seberang telepon. Kevin. Apakah kau ada waktu senggang hari ini? Tanya Lira. Aku tidak sibuk. Hanya saja masalah waktu senggang bukan aku yang menentukan. Itu semua adalah mengikut tuan muda. Jika dia sibuk, aku sibuk. Jika dia senggang, aku juga senggang. Kata Kevin. Begini Kevin. Jika kau punya waktu, aku ingin agar kau menemaniku bersama Lisa dan Megan untuk mengunjungi Via di Megatown. Kata Lira. Sebentar Lira. Aku akan meminta izin dulu kepada tuan muda. Jika dia mengizinkan, aku pasti akan menemani kalian ke sana. Kata Kevin berjanji. Baiklah Kevin. Semoga saja Jerry memberimu izin untuk menemani kami. Kata Lira. Di Star Housing saat ini Jerry sedang asik menonton film kartun Tom dan Jerry sampai dia terpingkal-pingkal sendirian karena merasa lucu. Tawa Jerry tiba-tiba berhenti ketika melihat Kevin menghampirinya dengan menggaru-garu kepala sambil nyengir. Kevin. Aku paham dengan tingkahmu itu. Kalau lagamu sudah begitu, pasti ada sesuatu yang kau inginkan. Kata Jerry sambil beringsut untuk duduk. Begini tuan muda. Tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu. Kata Kevin. Hentikan basa-basimu itu Kevin. Katakan saja apa yang kau inginkan. Kata Jerry bertanya. Ini tuan muda. Lira bersama Lisa dan Megan mengajak aku untuk menemani mereka ke Megatown mengunjungi calon nyonya. Apakah boleh? Tanya Kevin. Untuk apa mereka mengunjungi Via? Apakah Via sedang sakit? Tanya Jerry. Mereka tidak mengatakan apapun kepadaku tuan muda. Mereka hanya meminta aku untuk menemani mereka. Itu saja. Kata Kevin. Kau boleh pergi menemani mereka. Ajak Arslan dan David sekalian jika mereka mau. Kata Jerry mengizinkan Kevin untuk pergi. Apa kau punya uang? Ini ada $50 gajiku menjadi pelayan tadi malam di hotel. Ambillah untukmu. Kata Jerry sambil menyodorkan uang $50 kepada Kevin. Lumayanlah buat mengisi bensin. Kata Kevin cengar-cengir sambil menerima uang tersebut. Ada perasaan lucu di hati Kevin. Bagaimana mungkin Jerry ini selaku pemilik perusahaan besar namun tidak memiliki uang? Bahkan terkadang untuk makan pun mereka masak sendiri di rumah. Aneh tapi nyata. 3 mobil sport meluncur dengan kecepatan tinggi meninggalkan lokasi perumahan sederhana di Star Housing menuju ke perumahan elit Star Hill. Sesampainya di sana, ketiga mobil itu langsung berhenti di sebuah rumah besar yang sangat bersih. Kini dari dalam mobil masing-masing keluar 3 pemuda yang satu berumur sekitar 30-an dan yang 2 lagi sekitar 22 tahun. Kevin, apakah kita harus masuk? Tanya seorang pemuda berwajah dingin bertanya. Aku rasa tidak perlu David. Aku akan menelepon Lira dan meminta mereka untuk segera keluar. Kata Kevin. Cepatlah Kevin. Aku takut Tuan Ronald nanti akan memarahiku karena meninggalkan pekerjaan terlalu lama. Kata lelaki yang berumur sekitar 30-an tersebut. Santai saja Kak Arslan. Jika Jerry yang meminta, Tuan Ronald tidak akan marah. Kata Kevin mencibir. Terserah kamu sajalah. Kata lelaki yang ternyata Arslan itu pasrah. Setelah Kevin selesai melakukan panggilan, kini tampak 3 orang gadis keluar dari dalam dan segera menyapa mereka. Kevin, aku hanya memintamu untuk datang sendiri saja. Mengapa mereka juga datang? Tanya Lira dengan heran. Jerry yang meminta mereka untuk menjadi pengawal demi keselamatan kalian. Bagaimanapun kalian adalah gadis-gadis cantik. Dia takut kejadian di Bukit Bambu terulang sekali lagi, kata Kevin. Mendengar kata-kata yang keluar dari bibir Kevin membuat Lisa dan Megan tertunduk dengan perasaan bersalah. Oh ya,
Kalian tentu sudah mengenal David. Tapi kalian tentu tidak mengenal teman kami yang satu ini kan? Ayo sini aku perkenalkan. Kata Kevin sambil menarik tangan Arslan lalu kemudian mereka pun saling berjabat tangan. Ketika Arslan menjabat tangan Lisa, Lisa hanya tertunduk malu-malu membuat Arslan menjadi penasaran dengan gadis ini. Oke ayo kita berangkat. Kau Megan, pilih siapa supirmu. Aku akan menjadi supir untuk wanita tersayang yaitu Lira pujaan hatiku. Kata Kevin sambil membukakan pintu mobil untuk Lira. Lisa, apakah kau sudi menjadi penumpang di mobil yang aku pinjam ini? Tanya Arslan dengan malu-malu sambil membukakan pintu. Lisa hanya tertunduk saja tapi tetap melangkahkan kakinya menuju ke arah mobil yang dikendarai oleh Arslan. Sana gunung di sini gunung. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah ada buaya darat muka tembok seperti kau itu. Kata David kesal karena dia kebagian menjadi supir untuk Megan. Cobalah untuk menghargai hasil karya orang lain. Jika tak suka jangan didengar daripada hanya bisa nyinyir. Nyinyirmu mencerminkan ketidakmampuan dirimu dalam berkarya. Kata Kevin yang selalu merasa kesal ketika pantunnya selalu saja dipotong setengah jalan oleh David. Dasar badak muka tembok. Ayo berangkat. Jika kau terus saja berkhotbah, kapan sampainya kita ke rumah Via? Kata David masuk ke dalam mobilnya tanpa memperdulikan Megan yang sejak tadi merasa bahwa David tidak senang dengannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Mereka gagal lagi. Episode berikutnya. Penyesalan Via.